Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, salam sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan bersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Syro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Marian, dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini menceritakan tentang seorang perempuan dari Syro-Fenisia yang datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya yang sedang kerasukan dapat disembuhkan. Namun apa yang terjadi? Ia tidak langsung memperoleh apa yang dimintanya. Ia ditolak oleh Yesus. Tetapi lihatlah perempuan ini. Apakah ia menyerah? Tidak. Ia tidak berhenti dengan penolakan itu. Dengan penuh kerendahan hati, ia terus memperjuangkan keinginannya dan mengakui semua yang dikatakan Yesus kepadanya. Tanpa diduga, semua perjuangannya tidaklah sia-sia. Dengan perkataannya, ia mampu meluluhkan hati Yesus. Akhirnya, Yesus terkagum-kagum dengan apa yang dikatakan perempuan itu. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup tidak berjalan mulus. Ada kalanya kita merasa gagal dalam hidup. Kita merasa gagal karena segala perjuangan, jerih payah kita seakan-akan terasa sia-sia dan tidak berguna. Kita sering berdoa kepada Tuhan, tapi sepertinya tidak dikabulkan permohonan kita. Jika hal ini terjadi, kita dapat belajar dari perempuan dari Syro-Fenisia. Kita dapat belajar bagaimana ia berjuang memohon kesembuhan bagi anaknya. Kita juga dapat belajar bagaimana bersikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Melalui kedua sikap inilah maka ia memperoleh kesembuhan bagi anaknya. Maka dalam perjuangan hidup kita sehari-hari, hendaklah senantiasa rendah hati dan tetap percaya pada kuasa Tuhan. Kekuatan tekad perempuan Syro-Fenisia menginspirasi kita semua untuk selalu tetap ulet dan tetap tidak pernah putus asa dalam menghadapi semua permasalahan hidup. Seberat apapun permasalahan kita,
Semua permasalahan hidup tidak dapat diselesaikannya hanya dengan semangat yang rapuh ataupun loyo. Kita harus tetap berjuang dengan penuh semangat. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini kegagalan dan keberhasilan tidaklah berada jauh di seberang, tetapi terkadang berada di depan mata kita. Hanya terkadang kita jatuh dan menyerah sehingga tidak mau lagi untuk bangun dan merasa enggan untuk bangun. Seringkali orang banyak menggantungkan cita-citanya setinggi langit, tetapi mereka terkadang lupa bagaimana jalan menuju ke sana, sehingga akhirnya mereka tidak pernah sampai pada langit di mana cita-cita mereka gantungkan. Padahal hanya diperlukan sedikit usaha dan perjuangan tertentu. Tentu saja semua itu dapat diimbangi dengan sikap percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita belajar bersama untuk menjadi orang yang selalu berkata positif, tidak peduli dalam suasana yang tidak kondusif. Ingat selalu, para sahabatku, kata-kata positif dapat mengubah dunia. Kata-kata positif selalu dapat menumbuhkan kepercayaan diri sendiri dan juga orang lain. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai kata-kata positif dari perempuan dalam kisah hari ini. Sikap iman perempuan itu pantas diteladani. Kenapa? Karena ia begitu rendah hati, membuat ia terus berjuang untuk kesembuhan anaknya. Kerendahan hatinya membawa perempuan itu melihat mujizat Yesus. Untuk itu, kita sebagai seorang beriman Kristiani, marilah kita selalu berpikir positif, selalu positive thinking, karena apapun permasalahan hidup kita, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati, salam sehat selalu. Dan untuk mengakhiri permenungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami adalah manusia lemah dan tidak percaya. Terkadang kami jatuh dan tidak mau bangun lagi. Kuatkanlah hati kami, tuntunlah dan peganglah tangan kami, sehingga kami dapat menjalani semua perjalanan hidup kami. Tumbuhkanlah kerendahan hati kami, agar kami tidak jatuh ke dalam kesombongan. Dan semoga Engkau sendiri yang menuntun kami dalam langkah kami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.